Selamat pagi, Bapak Ibu. Selamat pagi, Bapak Ibu. Mari kita mulai saat teduh pagi ini dengan tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur atas berkat-Mu sepanjang malam, sehingga kami bisa bangun pada pagi hari ini. Walaupun kami hanya melalui online, tapi kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Bapa, ini kami semua yang hadir di sini, merindukan memuliakan nama-Mu, memuji nama-Mu dan mendengar suara-Mu. Urapilah kami semua yang hadir di sini ya Bapa. Turunkan Roh Kudus-Mu atas kami semua. Kami mau letakkan semua kelemahan dan beban hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau berfokus hanya kepadamu saja, supaya setiap langkah hidup kami sepanjang hari ini sesuai dengan firman-Mu, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Bapa, karena kami sering melakukan dosa yang sama. Kami terima kasih Bapa, kasih-Mu begitu besar, sehingga Engkau memilih kami, sehingga kami boleh berkumpul pada pagi hari ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Urapilah semua pelayan yang melayani pada pagi hari ini, dan urapilah semua yang hadir, para peserta, semua yang ada di sini ya Bapa. Buka hati dan telinga kami, supaya kami bisa mendengar semua firman-Mu, dan akan kami lakukan sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur pagi ini kita boleh hadir dalam saat teduh. Kita boleh menikmati hari yang baru. Kita diberi kesempatan untuk kembali berkarya dan berjuang untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Mari kita mulai hari kita dengan ucap syukur. Mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita angkat pujian ini bersama. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan.
Ya Bapa, kami ingin menyerahkan hari ini ya Bapa, hati ini, jiwa ini, semua aktivitas yang akan kami lakukan ini ke dalam pimpinan-Mu ya Bapa. Kami yakin ya Bapa, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Biarlah Roh Kudus-Mu menyertai kami, dan kami taat mengikuti kehendak-Mu. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini sekali lagi dengan rasa syukur. Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Dalam pimpinanmu, Tuhan. Dalam pimpinanmu, Tuhan. Ya Bapa, kami percaya ya Bapa, dengan pimpinan Roh-Mu, kami bisa melalui hari-hari kami ini dengan baik, penuh syukur, dan kami bisa menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami ya Bapa. Ya Bapa, kami perlu Roh Kudus ya Bapa. Kami perlu Engkau ya Bapa yang mendampingi kami setiap hari untuk melalui segala hal yang terjadi di depan kami. Karena kami tahu untuk bisa mencapai sesuai kehendak-Mu, perlu banyak hal yang perlu kami lalui, banyak hal yang perlu kami hadapi ya Bapa. Dengan rasa syukur, dengan iman yang teguh, kami yakin bisa melaluinya dengan perantara Roh Kudus. Kami ingin undang Roh Kudus yang ada dalam diri kami untuk terus berkarya ya Bapa. Dan ajarlah kami ya Bapa untuk peka akan tuntunan Roh Kudus-Mu itu. Kami ingin menyembah-Mu lebih dalam lagi melalui pujian dan penyembahan ini. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidup, Allah Roh Kudus, Allah Roh
Ubah hatiku, jelikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu, Tuhan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus. Ubah hatiku, jelikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia bagimu, Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia bagimu, Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia bagimu, Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia bagimu, Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia bagimu, Tuhan, bagimu, Tuhan, bagimu, Tuhan, bagimu. Allah yang kudus, Allah yang namanya
Engkau yang layak disembah, Engkau yang Ku sanjung Mari kita hening di hadapan Tuhan. Mari kita dengarkan suaranya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk lawatanmu di pagi hari ini. Saat ini Tuhan di dalam hadirat-Mu, kami ingin mendengarkan suara-Mu. Urapilah anak-Mu, Laura. Penuhilah dia dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan pagi ini diambil dari Injil Matius bab 20 ayat 17 sampai dengan 28. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, Ia memanggil ke-12 murid-Nya tersendiri dan berkata kepada mereka ke tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi Dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya Ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan, dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu,
Marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka, lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya, menjadi tebusan bagi banyak orang. Menjadi yang terbesar berarti menjadi pelayannya, yang mau melayani dengan tulus. Bukan berarti orang yang masuk ke dalam suatu komunitas pelayanan paling pertama kali, lantas boleh merasa dirinya senior, merasa berkuasa, merasa harus dihormati, dituruti, dan sebagainya. Jika kita menelusuri perikop sebelum bacaan hari ini, kita dapat mendapati perumpamaan tentang orang upahan di kebun anggur, di mana di situ kita bisa melihat bahwa Yesus tidak pernah memandang siapa yang bekerja terlebih dahulu akan mendapat prioritas lebih dari dia. Tidak seperti itu. Dia memandang semua sama, dan dia melihat ketulusan hati kita dalam bekerja, menanggapi panggilannya untuk mau melayani. Yesus datang untuk melayani. Dapatkah Yesus memilih untuk tidak taat kepada Bapa? Ya, Yesus juga memiliki kehendak bebas untuk menolak apa yang sudah direncanakan Bapa sejak awal, yaitu untuk menyelamatkan umat manusia. Tetapi Yesus mau belajar taat dan setia, menyerahkan dirinya kepada kehendak Bapa. Ia rela melepaskan kemuliaannya, menjadi hamba, melayani sesama dengan mengajarkan kebenaran, memperlihatkan kasih-Nya, dan memberikan teladan yang sempurna bagaimana menjadi seorang pelayan. Puncak pengorbanan Yesus dapat kita lihat dalam Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sudahkah kita semua di sini meneladani kasih, karakter, ketaatan, dan kesetiaannya? Sebagaimana Yesus mempunyai kehendak bebas dalam menanggapi panggilan Bapa, kita pun di sini diberi kehendak bebas untuk dapat menanggapi panggilannya. Jika kita hendak menjadi yang terbesar, hendaklah kita membalas panggilannya ini dengan menjadi pelayan yang dapat melayani dengan tulus, tanpa hitung-hitungan dengan Tuhan, sehingga kita benar-benar mendapat tempat yang pantas di hatinya. Mengikuti Yesus berarti bersedia untuk meneladani sikap hidup Kristus, yaitu melayani dengan tulus dan segenap hati, berani bayar harga, dan bersedia memikul salib kita masing-masing, setia sampai prosesnya, sampai akhir hidup kita. Saya mau sharing ketika saya mengambil keputusan untuk menjadi fasilitator di dalam RPH 15 kali ini. Saat itu saya sempat bimbang dan ragu.
Apakah saya benar-benar bisa mendampingi dengan baik? Sedangkan saya juga masih harus membagi waktu dengan keluarga saya, dengan 2 anak saya yang masih sangat kecil dan butuh perhatian. Saya terus bawa dalam doa. Saya sangat rindu untuk melayani dalam RPH ini dan ikut bertumbuh di dalamnya. Seiring berjalannya waktu, Tuhan meneguhkan saya bahwa bukan saya yang memilih dia, tapi dia yang telah memilih saya. Dan dia berjanji, dia akan selalu menyertai saya hingga akhir zaman. Saya sangat bersyukur lewat pelayanan ini. Iman saya semakin dikuatkan. Menjadi sukacita yang sangat mendalam ketika saya bisa mendampingi, menyemangati sahabat-sahabat RPH dalam kelompok saya, dan melihat pertumbuhan iman dan ketaatan mereka setiap harinya. Tuhan sungguh sangat baik. Dia yang terlebih dahulu sudah memberikan kasih-Nya kepada saya. Maka saatnya saya sekarang ini untuk saya bisa melayaninya dengan lebih sungguh lagi. Saya percaya ketika satu orang diselamatkan dalam keluarga saya, maka seisi rumah saya akan diselamatkan. Dan puji Tuhan saat ini juga suami saya sudah mau mengikuti RPH. Saya bersyukur Tuhan sungguh baik dalam kehidupan saya. Ketika kita mau melayani dengan tulus, kita percaya Tuhan akan bekerja seturut kehendak-Nya. Dan Dia akan menjadikan semua baik sesuai waktunya. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Marilah sahabat terkasih, kita semua mau melayani Dia lebih sungguh lagi, baik di dalam keluarga kita, di dalam komunitas kita, dimanapun Tuhan tempatkan kita saat ini. Percayalah, ketika kita mau melayani lebih sungguh dengan hati kita yang tulus, maka Tuhan akan bekerja seturut kehendak-Nya, bukan kehendak kita. Karena kita percaya Tuhan selalu berikan kita kehendak-Nya yang terbaik bagi kehidupan kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tutup saat teduh pagi ini dengan doa penutup. Allah Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas penyertaan-Mu pagi ini. Kami boleh bersama-sama mengikuti saat teduh di pagi ini. Kami boleh menyatukan hati kami untuk mencari-Mu setiap pagi, ya Bapa. Engkau tahu itu kerinduan kami anak-anak-Mu. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Ajar kami untuk selalu setia, selalu mengimani Engkau di dalam kehidupan kami, setiap waktu, sehingga kami boleh berkenan di hadap-Mu. Ajarkan kami selalu tulus dalam melayani-Mu lebih sungguh, bukan dilayani, karena Engkau datang melayani, ya Bapa. Ya Bapa, berilah kami iman yang hidup, berikan kami harapan yang kuat dan cinta yang ikhlas, agar kami melayani-Mu dengan sungguh-sungguh dari segala pikiran perkataan yang akan kami ucapkan sepanjang hari ini, serta segala perbuatan kami boleh berkenan kepadamu, dan bimbinglah kami dengan terangnya Roh Kudus-Mu, ya Bapa. Ya Bapa, berkati juga saudara-saudara kami yang mengambil bagian dalam melayani-Mu setiap harinya, terutama untuk Pak Paulus dan Bu Pila. Kiranya Engkau memberkati setiap langkah pelayanan mereka, biar semakin banyak jiwa-jiwa yang mencari dan mendekat padamu, ya Bapa. Engkau juga jaga dan lindungi setiap keluarga mereka. Ya Bapa,
Kami juga bersyukur atas berkat-Mu yang boleh kami terima dalam hidup kami setiap harinya. Terima kasih ya Bapa. Mari kita satukan doa kita dengan doa komunitas, pemurnian hati dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita foto bersama. Buka kamera kita. Saya mulai, ada 3 layar. Saya mulai dari layar pertama. 1, 2, 3. Layar kedua. 1, 2, 3. Layar ketiga. 1, 2, 3. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Sampai bertemu nanti malam.